Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, ataupun jam berapapun kalian nonton video kali ini. Selamat datang di materi pertemuan ke-6, Praktikum Cloud Computing. Oke, jadi sesuai dengan silabus ya, atau materi yang diberikan di SPADA, kita bakal mempelajari mengenai microservice dan deployment dengan Kubernetes. Jadi microservice dan Kubernetes. Oke, jadi tujuannya yang pertama nanti kita bakal understand atau mengetahui microservice arsitektur, terus apa itu Kubernetes, lalu Kubernetes arsitektur dan komponennya, lalu gimana deploy application ke kayak Google Compute Engine dan basic kubectl commands atau command-command yang digunakan di Kubernetes. Alright, sekarang kita bakal bahas tentang modeling arsitektur terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ada dua arsitektur. Yang pertama ada tradisional dengan modern. Nah, kalau tradisional itu bisa disebut dengan monolith atau sebuah arsitektur aplikasi di mana seluruh fungsi dan fitur digabung menjadi satu kesatuan kode base yang besar. Nah, jadi bayangin aja sebuah aplikasi e-commerce di mana fitur authentication, produk, katalog, shopping cart, payment, dan order management semuanya ada dalam satu project besar. Jika ada satu fitur yang error, seluruh aplikasi bisa down. Nah, masalah utamanya sulit untuk di-scale, terus developmentnya lama, dan teknologinya terkunci atau lock, dan tim development saling tergantung satu sama lain. Nah, itu adalah arsitektur dari terus nextnya ada solusi yang lebih modern, yaitu microservice arsitektur. Nah, kalau arsitektur yang memecahkan aplikasi besar menjadi layer-layer kecil yang independen. Setiap service bisa dibuat dengan bahasa pemrograman yang berbeda yang diatur tanpa mengganggu service lainnya. Nah, contohnya nih misal kita punya service out yang dibuat dengan Node.js, lalu ada server payment yang kita buat dengan Python, server environment atau inventory bisa dibuat dengan goals, masing-masing berjalan mandiri dan berkomunikasi via API. Nah, keuntungannya ini mudah di-scalable yang pertama, terus development lebih cepat dan teknologi fleksibel dan tim bisa berjalan secara independen. Oke, membahas tentang monolith dan microservice, sebenarnya kedua ini nggak salah. Misalnya kalau kalian bikin sebuah aplikasi yang masih sederhana, itu monolith itu is okay. Tapi kalau misal bikin aplikasi yang lingkupnya besar, microservice arsitektur itu sangat powerful ya, karena mereka tuh bakal berjalan per service-nya gitu. Nah, kalau on application, kenapa itu bisa dibilang lama? Karena dia bakal mengupload satu persatu dari fiturnya. So, fitur out produk itu berat sekali, nah itu bakal lama. Tapi kalau misal pakai microservice, itu dipakai atau dibuat per service-nya, nanti dihubungkan dengan API. Nah, itu bisa lebih cepat dan lebih gampang buat scalable. Nah, itu perbedaan dari kedua nih, monolith dan microservice. Maksudnya bebas memilih yang mana, tapi tergantung dari kebutuhan teman-teman saat buat aplikasi gitu. Nah, terus kita bakal menjelaskan atau memahami terkait apa itu Kubernetes. Nah, Kubernetes itu adalah sebuah container orchestration platform. Jadi Kubernetes atau singkatan itu K8s adalah sebuah orchestrator ya pokoknya ya. Jika Anda memiliki peluang microservice dalam bentuk kontainer atau Docker, KX atau Kubernetes sebetulnya sebagai manajer yang mengatur semua kontainer tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di bagian sebelumnya, sini ada out, product, order, payment, notif. Itu sudah ada 5. Bagaimana dengan fitur-fitur yang lain? Misalnya ditambah order, bisa ditambah kayak tambah user dan sebagainya, itu dibikin service yang terpisah, itu kan mesti sangat penuh sekali. Nah, kalau dibikin dalam sebuah container itu ada Docker ya, bakal sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu Kubernetes ini buat sebagai manajernya atau ya yang ngatur lah ibaratnya. Nah, jadi Kubernetes awalnya dikembangkan oleh Google dan sekarang menjadi proyek open source yang dikelola oleh CNCF. Nah, tugas dari Kubernetes bisa digunakan atau tugas utama ya, auto scaling jika traffic naik, self healing menjalankan ulang kontainer yang mati, dan load balancing dan deployment otomatis. Simpelnya adalah ketika aplikasi kalian itu rusak gitu ya, itu bisa dijalankan langsung. Misal tiba-tiba kontainernya mati gitu, nanti dengan adanya Kubernetes itu bakal jalan sendiri. Atau misal user kalian banyak banget nih yang akses web kalian atau aplikasi kalian, nah itu nanti bakal auto scaling. Jadi nanti dia bakal membuat sebuah kontainer baru lagi biar user yang lain itu bisa masuk ke situ. Nah, itu bisa lebih scalable gitu ya, secara vertikal
Vertikal berarti kalau vertikal tuh CPU-nya lebih gede, atau kalau horizontal itu makin banyak kontenernya gitu. Nah, lebih baik kalian searching lagi di Google ya buat lebih jelas ya. Nah, nanti untuk resource yang digunakan, nanti kita pakai GKE atau Google Kubernetes Engine, terus nanti ada artifact registry. Nanti buat gudang Docker image-nya, kalau kayak itu buat cluster Kubernetes berjalan, jadi nanti buat cluster per cluster gitu ya. Terus cloud load balancing ini buat masuk pintu masuk traffic internet-nya, terus ada cloud build dan create manager itu buat CI/CD dan password storage gitu. Dan cloud build nanti kita bakal lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya gitu. Nah, terus untuk arsitektur Kubernetes, jadi Kubernetes ini punya dua arsitektur ya. Jadi ada master node sama worker node. Jadi kalau master node itu buat control plane, itu bisa API server. Itu buat pintu masuk request-nya, ada scheduler atau menempatkan pod-nya. Jadi nanti sistemnya Kubernetes itu ada sebuah cluster, misalnya ada cluster, nah di dalamnya ada pod. Nah, pod itu kayak container lah kurang lebih gitu. Bisa ada container manager buat monitoring dan sebagainya. Atau terjadi buat database configuration. Kalau worker node tadi ada kubelet, buat AKD node, terus kube proxy networking, container runtime, pods itu buat container groups-nya. Oke, jadi pods itu buat gabung-gabung dari container ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya buat arsitekturnya. Terus nanti ada berkenaan dengan organisasi cluster atau namespace. Ini virtual cluster dalam cluster fisik. Jadi namespace adalah cara Kubernetes membagi satu cluster fisik menjadi beberapa cluster virtual atau folder logis. Jadi ada loginya itu seperti folder di laptop atau ruangan di dalam rumah. Setiap namespace terisolasi satu sama lain. Jadi intinya dibikin per folder biar bisa lebih terisolasi gitu. Dari satu cluster fisik, nanti di dalamnya bisa banyak cluster virtual. Terus fungsi dari namespace itu memisahkan lingkungan, staging versi production, terus mencegah tabrakan name service, dan membatasi resource per team atau project. Nah, jadi nanti pod per cluster nanti bisa dibikin per service gitu, biar membedakan bagian mana gitu. Nah, terus kalau kerjanya dari kode hingga berjalan di Kubernetes itu nanti ada ada kode ditambah Docker file, nanti bakal di build ya jadi Docker image, nanti kita bakal push di artifact registry, terus nanti baru kita mainin kubectl atau Kubernetes control command-nya, nanti baru kita masuk ke GKE cluster. Nah, ini ada notes-nya di sini. Kubectl adalah CLI untuk mengatur Kubernetes. Contoh kubectl create deployment atau kubectl expose. Terus tools yang digunakan pada protokol ini pertama ada ada Cloud Shell, yaitu terminal di browser KCP. Ini sudah terinstall semua toolsnya yang ada di Google Cloud. Terus kubectl itu buat command line tool. Terus ada gcloud, ini CLI yang untuk mengelola resource Google Cloud, sama Docker ini buat nge-build dan push image ke registry-nya. Nah, ini beberapa command buat Kubernetes ya. Jadi ada kubectl create deployment, ini membuat deployment baru. Lalu ada get pods, yaitu buat melihat daftar pods-nya, ada get service untuk melihat daftar service-nya, sama kubectl expose ini untuk akses ke deployment. Kubectl delete menghapus resource, describe-nya, log itu buat log kontainernya, apply itu menerapkan konfigurasi YAML ya. Yang kurang lebih contohnya kayak gini. Nah, ini kita bakal lanjut ke praktek. Nah, yang ini ada dua dulu ya, pembahasan dari artifact registry. Artifact registry ini simpelnya kayak mengelola Docker image ya. Nanti kita bakal pakai ini, yaitu mendukung format Docker, Maven, npm, Python dan sebagainya. Terus ya juga ada integrasi langsung ke Google Kubernetes Engine dan Cloud Build-nya. Nanti untuk format image-nya itu pakai region Docker, terus project ID, repo, sama image tag-nya. Ini kalau salah di pertemuan sebelumnya kita bahas juga terkait ini, jadi yang belum nonton bisa balik ke video sebelumnya. Nah, ini contohnya kayak gini ya kurang lebih. Terus ini ada kayak autopilot. Nah, ini buat model cluster Kubernetes yang fully managed oleh Google, jadi kita nggak perlu secara manual, terus auto scaling otomatis berdasarkan workload, dan lebih hemat biaya untuk deployment atau testing. Nah, apabila standar mode perlu manage sendiri, kalau autopilot itu semuanya otomatis. Nanti untuk ini kalau standar mode ya pakainya nih registry. Kalau misalnya autopilot atau recommended ini pakai container cluster create auto. Nah, nanti sini bakal kita coba praktek. Nah, kita bakal sebelah-sebelahan buat nyoba prakteknya. Jadi silakan pertama-tama buka Google Cloud-nya. Di sini aku pakai Project Assistant Test. Terus nanti untuk untuk service-nya
kita bakal pakai yang ini. Kalian bisa seperti biasa ya, kita buka praktikum TCC 2026, nanti buka branch-nya di pertemuan ke-6 Kubernetes Frontend. Ini udah dibuatin sama Sarah Saviko, shout out buat Saviko. Oke, nextnya kita bakal yang ikutin satu persatu yang ada di sini. Oke, di sini sebenarnya aku udah bikin notepad-nya ya buat ini notepad yang buat urutannya. Jadi PPT-nya bakal dicari sepada juga. Jadi kalian kalau misal mau copy langsung juga boleh. Dan di sini aku juga udah nyiapin ya, tinggal nanti aku bakal nyoba copy aja dari sini. Kurang lebih sama kok. Terus ini adalah asisten testnya, ini disamain kayak gini. Habis itu nanti kita bakal buka yang ini, Kubernetes Engine. Jadi kita main di sini pokoknya. Nah, di sini. Ini kalau misal kalian belum, kalau misal belum kebuka, silahkan di enable aja, is okay. Klik enable. Oke, sambil menunggu coba ya, aku cek dulu di rekamannya. Ceding, tes oke masuk. Oke, ditunggu saja. Oke, ini udah berhasil buat jalan si Kubernetesnya. Nah, nanti sistemnya tuh kita bakal buat cluster di dalamnya sini. Nah, nanti bakal deployment container dari artifact registry, sama seperti kayak kemarin ya, pas belajar pakai cloud build ya kalau nggak salah. Tapi kita deploymentnya lewat Kubernetes, dan ini nanti front end aja yang bakal kita coba. Harusnya kurang lebih itu sama aja. Oke, kita bakal coba dari satu persatu, ikutin dari tutorial di sini. Nah, pertama-tama kita bakal nge-set terlebih dahulu atau nge-setup project si praktikum setup project lah lebih tepatnya. Nah, kita bakal aktifin si ininya. Apa ini namanya? Google Shell-nya. Google Shell-nya. Nah, ini aku udah kebuka di sini. Nah, ini aku close aja. Nah, di sini aku bakal aktifin. Nah, ini tinggal di authorize saja kalau misal ada. Terus udah deh bakal kayak gini. Nah, ini kalau misal kurang kelihatan aku bakal ngedein terlebih dahulu. Di sini ada di Garigi, terus text size yang medium. Oke, jadi buat teman-teman ya yang nonton di laptop, kalian bisa aja pakai touchpad buat di zoom aja di YouTube kalian gitu, biar lebih gede. Atau bisa pakai Windows Plus buat buka magnifier-nya, terus kalian zoom aja biar lebih kelihatan gitu ya. Kalau misal udah kelihatan ya bagus lah. Oke, tahap selanjutnya kita bakal masuk ke tahap pertama, itu buat nge-config setup project-nya. Nah, ini aku udah sama ya buat sama yang ada di PPT. Jadi aku bakal ngikutin di PPT sekaligus aku mau pindah dari sini. Jadi biar nggak perlu bolak-balik ke PPT-nya, dan kalian biar nggak pusing juga. Oke, kita masuk ke tahap pertama, itu buat buat setup project-nya. Berarti ini bisa dipaste aja. Jadi kita ketik Google Cloud config set project, nah project ID. Nah, untuk project ID sendiri itu yang warna kuning ya. Jadi tinggal di blok aja, nanti dia bakal call otomatis. Terus tinggal diganti aja, paste. Terus kita tunggu. Nah, di sini update property core project. Nah, ini aku bakal bikin jeda per step comment ya. Jadi biar lebih rapi. Bentar, aku matiin notifikasi biar nggak ganggu kayak tadi. Oke, sudah aku matiin notifikasinya. Kita lanjut ke kedua adalah export project ID. Nah, kalau dari PPT di sini kita gunakan export project itu biar nanti digunakan lebih gampang lah buat makanya. Walaupun sebenarnya nggak juga sih, nggak apa-apa. Tapi kita bakal ngikutin yang ada di PPT, jadi kita bakal copy saja sesuai yang ada di PPT. Oke, untuk komen adalah export project ID, terus project ID-nya adalah si asisten.test. Seperti biasa, ini bakal ku copy lagi, lepas otomatis copy, paste, bam. Ini udah berhasil tahap pertama. Oke, kita lanjut ke tahap kedua. Kalau dari PPT ini adalah enable service yang dibutuhkan. Nah, ini pada dilihat aja, sebenarnya kalian bisa aktifin lewat pencet-pencetannya atau ya resource yang ada di sini, navigation menunya. Cuman di sini kita langsung aja pakai komen ya buat jalan. Nah, kalau diperhatikan sini ada artifact registry API, di pertemuan kemarin kita udah aktifin, terus Kubernetes Engine API itu juga berusaha kita aktifin. Jadi lebih baik kita
copy aja ya buat lebih secure atau lebih aman terkait menyalakan si servisnya gitu. Nah, ini udah berhasil. Terus selanjutnya yang label container, bed container kah, kayak container, terus ini paste, bam. Oke, ini udah jalan ya sebenarnya. Nanti kalau misal kalian belum jalan, itu ya udah berarti bakal muncul kayak feedbacknya. Nah, gitu. Oke, next ya. Nah, kita akan membuat artifact registry terlebih dahulu. Jadi kita bikin sebuah repository di artifact registry. Terus ini bisa di copy aja fullnya. Terus kita bakal paste. Nah, sambil menunggu ya. Nah, sambil menunggu bikinnya. Ini tuh adalah kita bikin repository ini namanya repo part 6. Ini ngikutin aja. Mau diganti pun nggak apa-apa, tapi kalau nanti diganti berarti tahap selanjutnya tinggal disamain aja. Nah, terus untuk repository formatnya itu bentuknya Docker. Nanti lokasinya kita pakai US Central One. Terus deskripsinya repository untuk deployment pertama 6. Terus kalau mau lihat Mas cara buktiinnya gimana kalau udah berhasil, ini aku bikin duplikat aja ya. Nanti satunya ini khusus buat CLI-nya, walaupun sebenarnya connect juga sih ke sini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau misal mau ngecek yang ada di sini udah jalan, ada tampil atau belum, kalian tinggal cari aja artifact registry. Ini artifact registry-nya dipencet. Terus ini KE. Ini pakai yang dihapus karena pindah ke sini. Nah, ini artifact registry-nya. Ini juga bakal connect ke CLI-nya. Jadi ada 2 CLI. Yang 8 bakal hilang. Oke, berarti kita cukup satu tab aja ya berarti nanti. Nah, di sini kan bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada my repo yang pertemuan sebelumnya sama repo part 6. Nah, tapi kalau kita buka di sini itu masih kosong. Karena masih ada karena bentuknya masih repo. Gitu nih. Kosong ya, kosong. Terus bedakan dengan yang ada di apa sih namanya yang satunya. Aduh, lama sekali ya rupanya. Nah, kalau kita bukain di my repo, di sini dalamnya itu udah ada karena kemarin kita udah coba buat deployment backend ya. Nah, udah deh. Kita udah punya repo, jadi nanti apa namanya? Kontainer Docker-nya atau image-nya nanti bakal kita upload di sini. Oke, kita lanjutin dulu aja. Ini bakal aku maximize. Oke, berarti tahap ini deh ya, tahap pembuatan repository-nya. Nanti kita pakai user one. Tapi kalau misal mau beda wilayah juga is oke. Oke, lanjut ke tahap keempat. Nanti kita bakal authentication Docker-nya terlebih dahulu. Ini tinggal di copy saja, terus kita bakal paste di sini. Nah, di sini bakal menghasilkan namanya itu adalah nih docker config.json. Nah, ini hasilnya dalamnya seperti ini. Nih di bawahnya aku udah munculin credential for US-nya udah terdaftar ya, already registered correctly. Nah, kalau misal kalian mau ngecek lagi kayak apakah benar udah terkoneksi, kalian bisa cd terus apa nih tilde slash titik docker. Nah, terus tinggal di ls. Nah, sini ada config.json. Kalau mau lihat config.json ya, nah ini adalah sama aja yang kayak tadi. Jadi singkatnya adalah kita berhasil daftarin register si ini wilayahnya gitu. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah tahap 4 udah selesai. Terus tahap kelima kita bakal clone si source code-nya. Nah, di sini kita bakal clone di branch ke-6 pertemuan Kubernetes bermenam. Kayak sebelumnya ini kayaknya karena aku sebelumnya udah bikin ya. Coba ya aku cd-2 terus ls. Nah, sini aku udah bikin part 6 ya sebenarnya. Nah, ini bakal aku hapus dulu yang pertemuan 6. Berarti pakai akan aku hapus dulu ya. Akan aku hapus bentar. Oke, kembali lagi di sini udah aku hapus ya. Kalau misalnya aku ls di sini udah nggak ada apa namanya folder ya yang aku tadi coba buat sebelum video ini. Jadi akan aku clear aja. Intinya kalian udah kosong buat si foldernya gitu ya. Oke, ini aku clear. Oke, sama sini kita nextnya itu bakal nge-clone source code-nya. Nah, jadi di sini aku bakal copy aja buat nge-clone-nya. Jadi di sini buat nge-clone
pokoknya clone ini dengan branch pertemuan 6 Kubernetes frontend, terus diubah foldernya jadinya pertemuan 6, terus tinggal cd pertemuan 6 masuk ke 6. Nah, terus kita selanjutnya bakal nge-build ya. Nah, itu bakal nge-build dockernya. Cara nge-build, nah ini sesuai dengan kaidah sesuai dengan aturan nama ya. Jadi region strip docker pkg dev, terus ini project id, repo-nya apa, sama image plus tag-nya. Nah, untuk bentuknya gini, jadi docker build minte, terus ini ada region yang tadi kita pakai itu central one, terus project id-nya berarti yang warna kuning, kita ganti aja. Ini sesuai dengan project teman-teman, karena di sini aku punya asisten tes. Terus repo per 6 berarti yang ada di siapa nih? Yang ada di artefak registry-nya, ini kan repo per 6 ya, jadi pakai repo per 6. Terus nama aplikasinya kita kasih nama per 6 front end dengan versi 1. Terus jangan lupa titik buat dijalankan ke semuanya. Terus ini nanti bakal nge-build ya, buat nge-build yang ada di dalam docker filenya. Nah, ini kalau kalian mau lihat isinya apa aja, yang pertama berarti ini buat install Alpine-nya, terus kedua ini bikin workdir atau bikin folder frontend, terus copy public front public, ya pokoknya ini mengikuti yang ada di dockernya. Ini sama download and run npm install. Oke, mungkin biar untuk mempersingkat waktu ya, jadi bakal aku pause dulu. Jadi kalau udah bakal aku on kembali. Oke, kita tunggu ya. Oke, di sini udah berhasil lah buat docker image-nya atau mobilnya. Kalau mau cek lagi seperti pertemuan sebelumnya pakai docker images. Nah, ini udah berhasil nampil satu di sini. Oke, next ya. Kalau di PPT berarti ini tahap 6 udah selesai, kita bakal lanjut ke tahap selanjutnya yaitu buat nge-push. Nah, ini silakan di copy aja ya, di copy. Habis itu kita bakal paste di sini. Terus project ID-nya tinggal diganti sesuai dengan project ID teman-teman yang warna kuning ya, karena dia punya asisten tes, tadi pakai asisten tes, terus enter dan boom, punya aku error di sini. Nah, kalau bagi teman-teman yang udah berhasil bagus buat kalian, tapi kalau misal error kayak aku ini udah aku searching, jadi kita nanti pakai pakai command yang ini. Jadi kita bukan docker yang nge-upload tapi si Google Cloud-nya langsung. Jadi ini buat repo-nya kayak gini ya. Jadi tag-nya sama, yang ini sama. Terus pakainya project ID. Nah, ini. Aku copy sini. Nah, ini buat teman-teman kayak gini ya nanti. Jadi kalau ini kodenya artinya kita bakal mobil sekaligus buat nge-push ke registry-nya. Oke, jadi kita copy aja di sini. Terus project ID-nya seperti biasa kita bakal ganti dengan assistant.test. Nah, ikutin project ID teman-teman. Nah, kalau misal mau pakai yang cold build ini berarti tadi sebenarnya nggak usah docker image gitu. Nah, ini nggak tahu bakal ketimpa atau enggak, tapi seharusnya ya kita coba tungguin saja. Oke, seperti biasa biar nggak nunggu lama ya, jadi bakal aku pause aja, nanti kalau udah jadi bakal aku tampilin lagi. Oke, sudah berhasil ya. Jadi ini kalau misal merah-merah gini nggak apa-apa. Jadi intinya kita melakukan nge-build bagus, nge-build habis itu npm-nya, habis itu yang bawah ini buat nge-push-nya. Nah, nge-push ini langsung berhasil ke-push gitu ya. Terus kalau mau cek lagi otomatis kita ke artifact registry, ke repo pertemuan 6. Nah, jadi di dalamnya itu bakal nah berhasil nih si kontainernya atau image-nya. Ya pokoknya intinya aplikasi kita ada berhasil di artifact registry gitu guys. Oke, next ya. Kita bakal lanjut ke tahap selanjutnya yaitu buat membuat Kubernetes cluster. Nah, ini udah sampai ke Kubernetes-nya ya. Jadi kita bakal buat clusternya terlebih dahulu dengan location-nya adalah US Central One. Ini sebenarnya bisa pakai ketik-ketik ya. Maksudnya bisa pakai resource dan sendiri pencet gitu ya. Tapi kita pakai yang command aja, command line. Terus kita enter aja nanti Google Cloud Container Cluster. Jadi kita bikin cluster, terus kita pakai create otomatis dengan nama pertemuan 6 strip cluster. Nah, ini bakal ngebikin. Jadi kita tunggu lagi. Oke, seperti biasa ya. Nanti kita bakal ketemu lagi kalau udah jadi. Oke, aku pause dulu ya guys.
Oke, kembali lagi ini udah berhasil. Tadi kurang lebih ini kalau kalian lihat di sini tuh kurang lebih 3 sampai 5 menit ya buat nge-create-nya ya atau membuat si clusternya. Jadi dia tuh bakal ya ngecek health-nya dan sebagainya. Terus ini cirinya gini, name-nya dapat name clusternya berapa name cluster, US Central 1, IP-nya dapat ini sekian, 6 nodes-nya 1 dan statusnya lagi running. Nah, kalau mau lihat dalam bentuk UI-nya tuh gimana, kalian bisa cari aja di sini. Namanya tuh Kubernetes Engine ya, begini. Yang tadi kita enable. Nah, kalau udah buka gini, terus kalian tinggal klik aja ke cluster nih. Upsi, kok hilang? Itu bakal Kubernetes Engine. Nah, terus ke cluster. Nah, di sini akan kebentuk satu cluster yang namanya pertemuan cluster 6 dan statusnya udah centang ya, berarti udah jalan gitu. Terus ada 100% hold sama 100 update. Nah, untuk wadahnya atau clusternya udah berhasil, berarti nanti kita tinggal nambahin dari refactory atau artifact registry-nya gitu. Oke, berarti tahap 8 udah selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya, itu tahap 9, yaitu kita bakal ambil si kredensial, nanti bakal tersimpan di kube config gitu. Ini tinggal di copy aja, terus masukin ke Google Cloud Shell-nya. Nah, dia bakal nge-fetch endpoint, terus sudah berhasil tergenerate buat pertemuan clusternya. Kalau mau lihat, tinggal cd slash garis miring buka, terus kube gini kayak. Nah, udah masuk, tinggal di ls saja. Itu ada namanya config di sini. Bisa ya, di config. Terus kita tinggal cat config. Nah, ini adalah hasil dari ini apa namanya kredensialnya gitu. Jadi ada cluster, ada certificate data. Ini buat servernya ini. Terus dan sebagainya. Ini kalau kita misal jalanin, lagi-lagi ini masih belum jalan. Kenapa? Karena ya belum ada isinya gitu kan. Nah, sekarang kita bakal lanjutin buat tahap selanjutnya, yaitu tahap ke-10. Ini adalah development aplikasi. Nah, ini buat apa namanya? Komen ya. Jadi nanti kan udah di artifact registry ya image-nya. Terus udah kita tinggal nge-pull aja si yang ada di artifact registry-nya. Jadi pakai kubectl create development gitu. Aku paste di sini. Nah, ini development frontend. Terus kita bakal image-nya apa yang tadi kita udah upload. Nah, tadi kan untuk project ID-nya pakainya asisten test ya. Berarti kita ganti asisten test /test. Nah, dia ini bakal ke development ya buat si tulisan. Nah, ini udah development-nya udah berhasil. Ya, sudah created gitu. Terus tahap selanjutnya adalah buat verifikasi potnya, apakah potnya udah bisa jalan atau belum. Nah, ini tinggal ketik aja kubectl get pods, jangan lupa pakai s. Nah, di sini dia bakal ready 0/1 dan satunya pending. Jadi ini tinggal ditunggu aja beberapa menit ya, ini bakal berhasil jalan. Nah, sambil jalan aku mau lihat-lihat di dalam clusternya kayak apa. Nah, ini dalam clusternya gini, jadi dia statusnya running, kemudian autopilot, regionnya center one, ini buat endpoint-nya ya, atau IP-nya yang bakal nanti kita pakai. Nah, terus pokoknya tampilannya kayak gini kurang lebih. Nah, ini kan kalau kalian mau lihat lagi bisa aku bisa get post lagi, nanti buat jalanin lagi. Nah, kalau misal pengen yang watching atau bakal jalan tiap saat, itu tinggal pakai /w buat watch real time ya. Nah, ini kalau misal nanti kalian statusnya itu adalah image full back off, berarti cek image pad atau authentication-nya udah berhasil atau belum. Tapi kalau crash log back off, berarti coba cek log buat kubectl-nya jalan atau enggak. Atau lebih tepatnya, apakah aplikasi yang di push di artifact registry itu jalan atau enggak. Nah, aku bakal ngasih pakai watch real time biar nanti apakah dia bakal sifatnya berjalan terus atau udah berhasil atau belum gitu. Nah, di sini syukurnya ini udah running nih ya, udah berhasil. Kayak berarti udah sukses. Aku bakal balikin lagi ke sini, jadi aja apa. Nah, oke. Terus tadi verifikasi pot udah berhasil ya. Terus kita bakal lanjut ke status potnya. Nah, di sini bisa ini cuman penjelasan ringan aja. Jadi kalau mau ngecek potnya,
Itu pakai kubectl get pods. Terus kalau mau describe isinya apa atau mau lihat dalamannya, berarti pakai kubectl logs. Nah, misalnya kita pakai kubectl logs, terus nama si ininya, podnya. Nah, namanya ini tinggal di copy aja, alias di blok, terus tinggal di paste. Nah, nanti bakal ngambilin kayak gini. Nah, ini udah berjalan ya, jadi berjalan di lokal, terus ini berjalan di port 3000 dan bloknya ini. Nah, kalau kita klik aja ini, ambilin di tab baru, ini pakai kontrol klik ya, kontrol ditekan terus diklik aja, nanti bakal buka tab baru. Nah, itu buat ngeceknya. Nah, habis itu tapi ini masih muter-muter ya. Kenapa? Karena kan itu baru portnya doang yang jalan, sedangkan service-nya itu belum kita expose atau kita tampilin. Nah, ini tinggal kita expose saja buat deployment-nya. Nah, ini tinggal dipaste aja, aku bisa expose deployment pertemuan 6, terus kita pakai tabnya load balancer. Terus portnya 80 ya, berjalan di HTTP. Terus targetnya adalah portnya 3000. Nah, ini udah berhasil terekspos, alias sudah kita expose ya biar bisa akses di yang lainnya. Nah, terus kita tinggal cek aja buat service-nya atau di tahap angka 13. Nah, ini aku buka aja, jadi pakai kubectl get services. Nah, di sini ada muncul pending ya, yang bagian ini pertemuan 6 front load balancer tab-nya. Terus ini cluster IP-nya. Ini external IP-nya masih pending, jadi kita tunggu aja sampai dia dapat external IP, karena external IP lah yang bakal kita manfaatin buat nampilin. Jadi kalau misal nggak nampil, kita coba-coba lagi sampai berhasil. Ini baru 30. Coba ya kalau misal kita pakai W biar jalan terus, jadi nggak oke. Oke, untuk external IP-nya ini udah berhasil ya, udah berhasil ke tampil. Ini main W tadi nggak mesti ya, karena ini ada butuh waktu ya buat nge-generate si IP-nya. Oke, nah ini udah tadi penjelasan singkat aja. Jadi kata load balancer adalah sebuah service tab load balancer menyalakan external IP public, traffic internet diterima load balancer dan oke. Nah, ini ada beberapa tipenya. Yang cluster IP itu hanya akses internal untuk default. Kalau not port itu via not IP plus port. Kalau load balancer buat external IP public atau cloud. Nah, cluster IP akan muncul setelah load balancernya siap. Jadi load balancernya disiapin dulu, karena ini kita bakal biar bisa diakses sama orang lain. Jadi punya load balancer biar external IP itu jalan. Nah, ini kalau mau ngecek ya pakai kubectl get disingkat ya, pakai SVC singkat plus potongan 6. Nah, intinya sih sama kayak gini. Misal nih kubectl get SVC. Nah, ini sama aja buat nampilin si service-nya yang jalan gitu. Oke, sampai sini sebenarnya udah berhasil. Itu cara buktinya gimana? Jadi tinggal di copy aja nih yang external IP-nya, yaitu 34, 42, 53, terus 8 ya. Ini kalau ini tinggal di blok aja, dia bakal copy ya. Terus tinggal ke sini kita paste aja si IP-nya. Nah, kita tungguin apakah berhasil. Oke, nah di sini udah berhasil. Nah, ini adalah aplikasi yang udah kita buat. Kubernetes deployment demo. Selamat tahu berhasil deploy di Kubernetes. Let's go. Nah, ini sudah dibikin ya. Ini channel landing page ini dipakai untuk verifikasi bahwa aplikasi React sudah berhasil jalan di Kubernetes. Oke, jadi aplikasi yang dibuat Mas Viko itu bentuknya adalah sebuah React tampilannya gini, yang menandakan bahwa kalian udah berhasil buat deployment di Kubernetes. Oke, sampai sini sebenarnya materi udah selesai buat deployment. Terus untuk IP-nya bentuknya seperti ini. Kalau pakai service, jadi nanti kalau misal mau tambah domain itu pakai Inggris kalau nggak salah, Inggris. Nah, kalian bisa explore lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita bakal mencoba hapus ya atau clean up wajib. Kenapa kita perlu di clean up? Karena untuk biaya dari Kubernetes itu dihitungnya per jam. Jadi biar hemat biaya juga. Terutama nih kalau teman-teman nyobanya yang nggak free trial ya, atau yang udah pakai kredit pakai uang asli buat ngerjain project kalian di next selanjutnya jika diperlukan. Maka kalau udah nggak kepake silahkan dihapus. Nah, cara penghapusannya gimana? Nah, ini kita tinggal ngikutin aja yang ada di video ini atau di dokumentasi yang dibuat oleh Mas Viko. Shoutout lagi ke Mas Viko yang udah buat seperti ini. Oke, jadi kita bakal yang pertama adalah hapus service-nya. Berarti kita pakai ini. Yang pertama adalah service pertemuan 6 ya, atau kita hapus pertemuan 6 nya. Nah, ini udah kehapus ya buat namespace-nya atau apa ya? Virtual service-nya. Pokoknya kurang lebih gitu ya. Oke.
Jadi ditunggu aja, sangat-sangat lama ya. Oke, kita tunggu aja. Jadi bakal aku close, sambil aku close. Ini juga ini udah selesai ya sebenarnya. Yang ini udah berhasil. Oke, ini udah berhasil terhapus. Kalau mau cek lagi berarti tinggal kucel get service, nanti service yang pernah harusnya udah hilang. Oke, terus selanjutnya kita bakal hapus deploymentnya, yaitu aku bisa delete deployment. Copy aja, terus di paste. Nah, ini bakal hapus deploymentnya. Nah, deployment udah berhasil terhapus. Next, ya, kita bakal hapus cluster. Ini yang paling penting ya, karena dia bakal nyedot gitu. Nah, terus kita pakai ke paste aja di bagian sini, nah, di paste. Terus ini di yes saja. Atau di Y. Nah, nanti dia bakal menghapus si klasternya. Nah, ini sebenarnya kita menghapus yang bagian sini nih. Jadi klaster pertemuan 6 yang ini bakal dihapus. Nah, ini statusnya lagi pending ya, pengen di delete berarti lagi dihapus. Sebenarnya mau dari sini juga bisa, tapi kita pakai yang langsung dari ini, dari terminalnya ya, jadi biar kelihatan anak Linux banget gitu ya. Oke, seperti biasa, karena ini hapusnya cukup lama ya, akan bikin aja lama, berarti hapus juga otomatis lama. Jadi bakal aku pause dulu, nanti kita ketemu kalau sudah selesai hapusnya. Oke, aku pause dulu. Oke, sekarang udah hilang ya buat klasternya. Cara buktinya di sini udah hilang. Kalau misalnya nggak hilang, silahkan di refresh saja. Coba aja nanti bakal hilang atau enggak. Nah, di sini sudah tidak ada klasternya, berarti biayanya tuh udah nggak bakal nyedot lagi ya buat si klasternya. Oke, terus yang terakhir di sini ada penting untuk biaya dari resource-nya. Jadi klaster yang tadi dihapus, pilih terus berjalan. Terus setelah pilih saya dikenakan biaya per jam dan autopilot lebih efisien, tapi tetap ada biaya manajemennya. Terus kalau kalau mau ngecek semuanya tinggal pakai kucel get all. Nah, kita bakal coba ya buat ngelihat semuanya. Nah, ini kita copy, terus kita coba lihat di sini. Nah, di sini hasilnya gini, tapi ini koneksinya connect reviews ya, mungkin karena apa namanya error aja ya yang bagian aku. Tapi kalau misalnya kalian kosong berarti good for you, is okay. Nah, terus kalau ini kita coba buat pastikan apakah semua kontainer di clusternya itu kehapus. Nah, kalau misal ini kosong berarti ada isinya gitu. Terus ini adalah mengelola biaya service, ada secara optional ya untuk best practice-nya untuk di production itu pakai Helm. Nah, kurang lebih ini tinggal dibaca aja. Nah, nih decrease Helm pakai sebenarnya untuk Kubernetes-nya buat YAML akan tidak menulis 50 kali. Terus ada GitOps Argo CD buat update GitHub otomatis ikut berubah. Tadi declarator infrastruktur sama Igris ini buat routing atau domain path-nya. Nah, contoh domain path-nya itu nanti domain, terus API user, buat service A, terus API orders, buat service B, dan sebagainya. Oke, jadi itu aja untuk materi pertemuan ke-6 ini, Microservice dan Kubernetes. Oke, bakal aku recap lagi apa sih yang udah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, kita udah belajar tentang monolith arsitektur ya, atau aplikasi tradisional dengan yang modern, yaitu microservice arsitektur. Dimana kalau monolith itu kita buat dalam satu aplikasi, nanti dibuat per folder buat fiturnya, tapi kalau microservice itu kita buat per service-nya atau per aplikasinya, yang dimana nanti digabungkan dalam sebuah API gitu. Nah, mana yang lebih bagus itu tergantung dari teman-teman buatnya seperti apa atau tujuan endingnya di mana. Kalau misal buat MVP aja, buat monolith itu is okay, tapi kalau misal udah gede dan punya tim yang cukup besar, pakailah microservice biar lebih scalable dan manajemennya lebih enak. Terus tadi kita udah belajar juga tentang Kubernetes, yaitu sebuah orchestrator atau manager yang mengontrol si Docker atau container. Nah, yang dimana tadi kita udah manfaatin GKE atau Google Kubernetes Engine, terus ada Cloud Kubernetes dan sebagainya. Terus kita juga udah mencoba praktek gimana caranya ngedeployment Kubernetes, yang dimulai dari caranya buat start project, terus kita buat repo-nya buat artifact registry, terus kita clone, habis itu kita nge-push ke artifact registry, habis itu nanti kita image-nya kita nge-pull atau kita ngambil buat kita deployment di Kubernetes.
Terus kita juga ada belajar terkait komen-komen untuk Kubernetes ya, pakai kubectl dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu aja materi yang kita bahas di pertemuan kali 6. Semoga kalian paham dan setidaknya kalian tahu apa itu Kubernetes, dan nanti misal ada opportunity ya di masa yang akan datang, misal kalian lebih suka cold computing, silahkan lebih dalam tentang Kubernetes, Docker, dan sebagainya. Oke, jadi mungkin itu aja materi dari pertemuan kali ini. Shout out buat asisten praktek yang udah buat materi baru ini, karena materi ini sebelumnya tidak ada, dan ini baru dibuat juga buat Kubernetes dan microservice. Shout out buat asisten praktek 2026. Oke, mungkin itu aja dari aku. Semoga kalian paham lagi. Semoga kalian paham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya di pertemuan ke-7. Thank you guys sudah menonton.